sudah ada genre sastra yang merupakan budaya asli Nusantara itu berpengaruh terhadap Eropa gitu. Artinya kita tidak perlu minder dari segi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Restorasi Indonesia. Kembali lagi berjumpa bersama kita dalam Bincang Restorasi Indonesia. Kali ini bersama saya Ibrahim El Kadir selaku host, dan di samping kiri saya sudah ada narasumber yang sudah beberapa kali hadir di Rumah Restorasi Indonesia. Iya. Bang Ervi Firmansyah. Iya. Terima kasih. Sore Bang Ervi. Selamat sore. Waduh. Salam ini jumpa kembali dan diundang di podcast Rumah Restorasi. Luar biasa. Ya. Baik. Mbak Ervi ini beliau selain adalah peneliti pada Rumah Restorasi Indonesia, beliau juga adalah dosen sekaligus pengamat bahasa dan budaya pada Universitas Negeri Jakarta. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang kebudayaan yang pada masa kini sepertinya sedang tergerus budaya Indonesia. Kita lihat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, entah itu tawuran, macam-macam, itu perundungan, yang penyiksaan, yang sangat mengkhawatirkan dan dilakukan bukan hanya oleh orang kelas menengah ke bawah, tetapi juga oleh anak pejabat. Iya. Yang mantan pejabat pajak yang terkenal, yang itu sangat menggelitik hati kita untuk marah sekaligus. Di luar peri kemanusiaan apa yang terjadi. Dan ini harus segera diatasi dengan segera. Oke, kita langsung saja. Kita akan bicara soal budaya ini. Kita akan flashback historisnya, dan Bang Ervi akan menjelaskan tentang bagaimana harusnya nanti kita punya strategi kebudayaan apa untuk menangani itu. Tapi kita akan flashback dulu ke cerita atau histori budaya Indonesia yang saat ini sudah pernah berkembang dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Ibrahim El Kadir tadi tepat sekali ya. Kita miris dengan kondisi sosial budaya masyarakat kita yang jauh dari nilai-nilai luhur yang didambakan selama ini, begitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh yang dipopulerkan, diciptakan oleh Ibu Sud tahun 1940 tentang bangsa laut bangsa kita yang besar itu luar biasa. Jadi tentang bagaimana bangsa kita sebagai orang pelaut yang tidak takut badai dan ombak, bahkan sudah biasa dengan badai dan budaya maritim kita yang begitu kuat, yang menggambarkan begitu hebatnya nenek moyang kita Jadi kejayaan bangsa Indonesia dengan nuansa-nuansa kemaritiman itu ditampilkan dalam lagu tersebut. Dan kalau kita kaji secara semiotik misalnya, itu menggambarkan menunjukkan tanda-tanda menyimbolkan tentang bagaimana bangsa Indonesia itu gigih, semangat, tidak kenal menyerah dalam mengarungi lautan samudra, melakukan diplomasi ke bangsa-bangsa lain. Itu dilakukan dengan gagah berani dan ksatria gitu ya. Dituangkan dalam lagu dan itu dituangkan dalam lagu, itu dinyanyikan oleh anak-anak. Bahkan Angkatan Laut Indonesia pun bangga dengan lagu tersebut ya. Nah, itu semua sebenarnya lahir dari bangsa Indonesia yang memang terdiri dari
terdiri atas lautan yang begitu luas. Luas. Laut yang luas bukan pemisah bagi pulau-pulau yang ada di Indonesia, justru penghubung, Penyatu. Jadi laut itu menyatukan Nusantara. Yang Ya. dengan berbagai macam kebudayaan dan kesenian di Iya benar, keragaman yang bermacam-macam, tapi kemudian ada kesadaran keragaman ini menjadi pondasi untuk persatuan. Dan itu sudah terjadi sejak masa lampau di kerajaan-kerajaan masa lampau ya, seperti kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim ya kan. Kemudian kerajaan Majapahit juga besar, Pajajaran ya kan. Itu semua menunjukkan kebesaran bangsa-bangsa kita di masa yang lalu ya, kerajaan Goa Kesultanan Ternate, Tidore ya. Itu semua menggambarkan kehebatan dan kedikjayaan nenek moyang kita di masa lalu, dan apa-apa yang diwariskan terhadap bangsa Indonesia itu memiliki nilai luhur yang terus dikembangkan dan diupayakan untuk terus dimajukan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam keseharian bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan tersebut ya, itu semua merupakan nilai-nilai luhur yang dituangkan di dalam keluhuran bangsa Indonesia. Dan itu ada perpresnya yang oleh Pak Jokowi di tahun 2022, itu perpres nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Dan di situ digambarkan bahwa strategi kebudayaan mengharapkan ya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang bahagia, yang cerdas, damai dan sejahtera gitu ya. Nah, itu semua akumulasi dari apa yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita di masa lalu, termasuk melalui diplomasi budaya. Nah, ini penting. Diplomasi budaya maritim itu ya, misalnya ya, bangsa-bangsa kita di masa lalu sangat terkenal dengan jalur rempah dan jalur barus. Kalau Cina ada jalur sutra yang sangat dibanggakan ya. Nenek moyang Nusantara kita memiliki jalur rempah dan jalur barus. Jalur rempah ini terbentang dari timur Indonesia ya, dari Kesultanan Ternate, Tidore, bahkan dari Papua Barat. Ya, sampai dari Papua Barat itu kemudian dipasarkan melalui jalur-jalur di Bali ya kan, kemudian ke Pulau Jawa, Sumatera, Malaka, kemudian ke wilayah Asia Tenggara, lalu sampai ke Asia Timur, Eropa, bahkan ke Amerika. Rempah-rempah itu dan sangat terkenal. Saking terkenalnya di bangsa Barat mengenal rempah itu sebagai emas biotik ya kan? Ya, emas biotik. Iya, sebagai produk emas yang natural gitu. Bukan dalam bentuk logam, tapi dalam bentuk hijau, emas hijau. Yaitu rempah tersebut. Dan dalam pengembangan rempah itu ke seluruh wilayah di beberapa benua termasuk Asia, ya kan, Eropa dan ke benua Amerika, itu disebarkan dengan bahasa Melayu sebagai ilmu perangkat. Nah, bahasa Melayu kita itu pernah menjadi bahasa internasional, Bang. Iya, benar. Jadi apa namanya, setiap orang baik itu dari Eropa, dari Timur Tengah, dari ini gitu, untuk ke Indonesia itu ke Nusantara pada saat itu, mereka juga mencoba belajar bahasa Melayu gitu, untuk bisa berdagang dengan kita gitu, karena komoditas kita kan banyak di sini. Termasuk ketika Sriwijaya itu menjadi pusat pendidikan budaya, ya kan, termasuk dia punya perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi orang yang ingin mendalami
tentang agama Buddha serta berbagai seluk-beluknya, itu harus datang ke Sriwijaya. Dan Sriwijaya itu merupakan kerajaan Melayu gitu. Menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua rangga ya kan. Lingua rangga ya. Dan itu juga disebarkan melalui ini jalur barus. Jalur barus itu berkembang di seluruh Nusantara ya, termasuk di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di timur Indonesia ya, seperti di Ternate, Tidore tadi, mengenal itu barus, ya kapur barus. Nah, kemudian ke timur tengah berkembang ke Aceh, bahkan di Aceh ini kerajaan Aceh dalam melakukan diplomasi dengan kerajaan Inggris, dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasinya. Ya. Kemudian dikembangkan jalur barus ini sampai ke Asia Tenggara ya, termasuk ke Timur Tengah, ke Jazirah Arab. Di Mesir ya, dalam upaya mengawetkan mumi-mumi itu, bahan utama pengawetannya itu adalah kapur barus. Dan barus itu datangnya dari mana? Dari Kepulauan Nusantara, dari Sumatera Utara tepatnya kalau ada sekarang. Itu diplomasi yang dilakukan di dunia internasional menggunakan bahasa Melayu, dan budaya bangsa kita pada saat itu ya berinteraksi, bernegosiasi dengan budaya lain itu secara egaliter, secara kesetaraan, saling menghormati ya kan, tidak superordinat dan subordinat. Nah, itu yang terjadi tidak superior inferior gitu ya. Jadi diplomasinya itu berjalan saling menghormati, setara, seimbang ya kan, dan saling pengaruh mempengaruhi. Tidak satu di bawah, satu lagi di atas, satu superior, satu lagi inferior. Artinya, Bang, sesungguhnya nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang sangat hebat dan diakui juga sebagai orang-orang yang tangguh. Kemudian pemerintahan masa lalu itu dengan sistem yang terbuka tetapi juga terkendali, bisa memposisikan dirinya sebagai posisi pemerintah yang punya bergeding secara internasional melalui budaya itu. Melalui budaya itu. Bahkan dalam diplomasi itu dilakukan upaya-upaya pertukaran senjata, kemudian pertukaran barang, rempah ditukar dengan emas atau berlian, ya kan, atau ditukar dengan minyak wangi, ya itu diplomasinya secara saling menguntungkan, saling menghargai. Bahkan juga semacam kayak ada alih teknologi misalnya, bagaimana waduk itu bisa dibuat itu di daerah Jawa Tengah, saya lupa namanya itu salah satu Sunan kalau nggak salah dia buat waduk itu gitu. Itu yang dari waduk itu sendiri kan adanya di daerah-daerah yang sulit air gitu. Nah, benar itu. Jadi ada alih teknologi dari negara-negara yang pengelolaan airnya baik, lalu diaplikasikan, ditransfer keilmuannya di Nusantara, itu saling menguntungkan dan saling menghormati. Akan tetapi dalam perkembangannya kan terjadi perubahan ketika terjadi modernisasi yang luar biasa masuk era modernisasi nih. Masuk era modernisasi. Nah, modernisasi itu salah satu yang diandalkan adalah industrialisasi. Dan industrialisasi itu membutuhkan sumber daya alam yang memadai untuk kemudian bisa menopang kebutuhan energi dalam industrinya, bahan bakar, kemudian ini bahan-bahan seperti kayu untuk kertas, termasuk kebutuhan akan rempah itu, ya kan? Kalau membelinya di Eropa, maka harganya kan tinggi, harganya mahal karena melalui beberapa jalur. Lalu diupayakanlah untuk mencari langsung ke sumbernya yang ada di Nusantara. Itu yang kemudian
terjadi begitu. Akhirnya menimbulkan kolonialisasi tuh. Ya, benar, kolonialisasi. Awalnya VOC itu kan sebenarnya Datang aja. semacam organisasi dagang. Organisasi dagang deh. kamar dagang lah. Kamar dagang, ya kan. Nah, yang bersifat swasta, ya kan. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya disokong oleh pemerintah atau kerajaan. Hanya saja kawan-kawan kita dari Eropa dan dari Barat ini dalam berdagang itu kan tidak kemudian secara bersama-sama bertukar-tukar barang, ya kan, dengan secara egaliter. Di belakang mereka ada pistol, ada senjata, ada bom, ya kan. Ada niat untuk menguasai. Ada niat untuk menguasai, ada niat untuk mengeksploitasi. Sehingga apa? Didapatkan keuntungan yang besar dari bisnis tersebut, dari perdagangan tersebut. Itulah yang kemudian terjadi dan menjadi penjajahan yang luar biasa di Nusantara yang dimulai dengan penguasaan di Portugis, ya. Portugis di Malaka, yang kemudian ya Belanda di Indonesia sekarang, di Hindia Belanda, ya kan. Portugis, Inggris, Belanda. Dan sayangnya lagi penjajahan itu tidak hanya terjadi pada aspek berdampak pada aspek ekonomi dan politis saja, berdampak juga pada aspek budaya, sosial budaya. Ya, jadi ada hegemoni yang besar. Iya, benar. Arus informasi pada saat itu ya dianggap lebih saat ini kalau dibanding waktu masa lampau itu pasti jauh lebih kuat masa kini. Pada masa lampau itu budaya masuk, infiltrasi budaya masuk, kemudian terjadi akulturasi, kemudian terjadi ada hegemoni baru, hegemoni baru yang sebetulnya harusnya kan bisa berdampak positif kalau kita ambil yang positif. Benar, bisa ada filter begitu ya untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, ya kan. Contohnya misalnya kayak gini Bang, ketika setelah Belanda Jepang Jepang yang Jepang ini mencoba untuk meningkatkan dengan segala macam propagandanya tentunya gitu, dengan segala macam propaganda. Oh ini budaya Asia, ayo masuk budaya kita harus kuat dengan budaya kita gitu. Di bawah Panji Nippon pada saat itu. Bisa diceritain nggak tuh Bang sedikit tuh yang tentang Jepang ini nih gitu. Iya. Jepang ini kan luar biasa. Jadi ketika mereka melakukan restorasi yang dikenal sebagai restorasi Meiji, restorasi Meiji itu mengembangkan prinsip-prinsip keterbukaan yang tadinya tertutup terhadap pengaruh budaya dan bangsa asing. Mereka melakukan keterbukaan, ya. Jadi pelajar-pelajar dari Jepang dikirim ke negara-negara yang lebih maju, negara-negara industri gitu ya. Kemudian untuk kembali ke Jepang dengan membawa kemampuan, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan industri. Ambil ilmunya. Iya, ambil ilmunya. Jadi buku-buku dari Eropa dan Amerika banyak yang kemudian dibawa ke Jepang, diterjemahkan ke Jepang untuk menopang kemajuan industri modernnya. Nah, kemudian selain itu, selain melakukan keterbukaan, restorasi Meiji juga berupaya mengembangkan industri yang berbasis ekspor. Industri berbasis ekspor. Karena apa? Karena dengan kondisi alam di Jepang yang penduduknya tidak terlalu banyak, ya kan? Terbatas. Kemudian kalau di industrinya itu berorientasi ekspor ke negara-negara yang lebih banyak penduduknya, maka kan keuntungan akan lebih besar. Gitu. Nah, kemajuan industri itu juga sama seperti di Eropa, membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak, energi yang lebih banyak, sehingga perlu adanya ekspansi untuk menopang industrialisasi itu. Gitu. Nah, itulah yang kemudian mendorong penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, ya, setelah restorasi Meiji itu ke Indonesia atau Hindia Belanda, Nah, kemudian ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, ya kan. Nah, itu juga dilakukan oleh Jepang gitu. Ya,
Baik, pemirsa, Ya. kita rehat sejenak. Nanti kita akan masuk lagi sesi berikutnya. Kita akan mencari konklusi sebetulnya dari semua histori yang sudah diceritakan. Sebetulnya kita butuh strategi apa untuk memajukan kebudayaan kita dan mereduksi hal-hal negatif yang terjadi saat ini, yang seperti kita sudah lihat tadi, ada bullying atau perundungan, ada intimidasi gitu. Yang ini sangat berbahaya bagi generasi masa depan. Baik, pemirsa, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara kita, diskusi ini. Ya. Kita akan lanjutkan. Tadi sempat terpotong itu soal sampai ke Jepang ya. Gitu. Ya. Nah, sebelum Jepang kita tarik mundur dulu nih. Kita ada histori yang sangat luar biasa tentang strategi kebudayaan. Bahkan sebelumnya sudah dimulai dari para nenek moyang kita pada masa Hindia Belanda itu sekitar tahun 1905, 1908, 28 gitu. Ya. Tentang bagaimana supaya kebudayaan yang terkait dengan sosial budaya, kemudian gerakan-gerakan yang lain, termasuk di dalamnya ada gerakan politik itu menjadi diaplikasikan dan menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Ya. Baik, gimana? Silakan, Mas. Ya, benar. Jadi sebenarnya rasa kesadaran akan hegemoni budaya asing ya dalam politik, kemudian dalam perekonomian, ya, termasuk dalam budaya, itu kemudian memunculkan kesadaran-kesadaran tentang perlunya upaya untuk membebaskan diri dari hegemoni itu. Bangsa lain gitu. Dan muncullah riak-riak pemberontakan terhadap Hindia Belanda ya, baik itu di Pulau Jawa, di Sumatera, ya, kemudian di wilayah lainnya di Nusantara Hindia Belanda pada saat itu. Dan yang terkenal pada saat itu pemberontakan yang coba dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ya pada 1825 sampai 1830. Itu singkat, tidak lama ya. Hanya saja itu berdampak besar bagi kesadaran bangsa Indonesia ya. Di Ponorogo dan tim dan kawan-kawan itu sebenarnya menyadari apa yang perlawanan yang mereka lakukan tentu akan kalah ya, tentu tidak akan lama bertahan karena baru sedikit saja dibandingkan dengan gelombang kekuasaan yang begitu besar dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, tapi Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan ini merasa perlu memberikan contoh perlawanan untuk membangkitkan semangat kepada masyarakat lainnya yang ada di Hindia Belanda untuk keluar dari keterpurukan sosial, budaya, ekonomi, politik karena dijajah begitu ya. Maka dilakukan pemberontakan tersebut ya. 1825 sampai 1830 yang kemudian ternyata pemberontakan itu memunculkan pemikiran-pemikiran di kalangan penjajah Hindia Belanda pada saat itu bahwa ini kita tidak boleh nampak keterlaluan di dunia, apalagi di dunia internasional ya, dengan adanya pemberontakan tersebut, bahwa kita harus menunjukkan etika juga sebagai manusia, menunjukkan bahwa sebagai manusia Hindia Belanda juga punya hati nurani untuk berupaya mencerdaskan masyarakat di Nusantara ya. Masyarakat yang dijajahnya. Ya, dan itu kemudian memunculkanlah politik etis ya yang didorong juga oleh Multatuli gitu, bahwa perlu ada semacam balas budi kepada
masyarakat Hindia Belanda yang sumber daya alam, sumber daya ekonominya, sumber daya manusianya banyak membantu pengembangan kerajaan Belanda pada saat itu. Maka dibukalah keran pendidikan untuk rakyat itu dengan adanya sekolah rakyat seperti itu ya. Jadi ada dibuka keran pendidikan tapi terbatas. Ya, hanya kalangan tertentu dan sampai tingkatan tertentu ya. Nah, tapi itu kemudian berdampak besar. Beberapa orang yang kemudian ingin melanjutkan pendidikannya mesti ke Batavia, ada juga yang kemudian melanjutkan ke Belanda ya, ke Den Haag, ke Leiden ya, untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ketika orang-orang cerdas, terpelajar yang punya kesadaran tentang perlunya melakukan upaya-upaya keluar dari keterpurukan ini, mereka kemudian pelan-pelan sedikit demi sedikit berkumpul. Yang tadinya berkumpul di Hindia Belanda, lalu mereka berkumpul juga di Batavia, ya kan? Kemudian di Batavia sendiri, masyarakat terpelajar itu sudah mulai berupaya untuk bangkit, mengkonsolidasi diri ya, dan itu dipelopori oleh Syarikat Dagang Islam. Ya. Jadi keinginan untuk berorganisasi, berkumpul ya, berupaya menyatukan pendapat itu dipelopori oleh Syarikat Dagang Islam pada 1905 ya. Dan itu anggotanya itu tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi juga ada di luar Jawa ya, dan berpengaruh juga terhadap masyarakat lainnya di wilayah-wilayah lain. Dan di Pulau Jawa sendiri itu juga mendorong lahirnya Budi Utomo pada 1908 ya. Dan perkumpulan itu memunculkan rasa solidaritas sebagai sesama bangsa jajahan ya kan. Mereka yang berpendidikan melihat bagaimana majunya negara-negara yang merdeka di luar ya kan, sudah mulai ada surat menyurat ya, saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Ketika mereka sekolah di luar juga dapat informasi tentang bagaimana negara-negara merdeka itu bisa maju. Dan salah satu modalnya adalah persatuan. Mereka mengidentifikasi apa yang menjadi indikator sosial budaya yang bisa membangkitkan kebersamaan untuk bisa terlepas dari keterpurukan, dari keterpenjajahan ya. Dan itu kemudian kalangan-kalangan muda berkumpul juga, terdorong mereka berkumpul dan berikrar, yaitu di 1928 Sumpah Pemuda ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang tadinya bahasa Melayu ya kan, kemudian menarik ya antara Muhammad Yamin dengan intelektual dari Madura yang kemudian menjadi wartawan di Batavia yang kemudian melahirkan pemikiran ya sudah, walaupun Indonesia sudah tidak ada, bangsanya bangsa Indonesia, kemudian tanah airnya Indonesia, kemudian bahasanya mestinya Indonesia juga, jangan Melayu. Maka terjadilah kesepakatan, walaupun substansinya bahasanya itu adalah bahasa Melayu karena sudah dipakai secara luas sebagai lingua franca, tapi kemudian disepakati itu dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Dan itu ternyata dampak persatuannya luar biasa. Dan itu kemudian mendorong adanya proklamasi. Dari bahasa Indonesia sendiri kan, yang kita tahu, yang sedikit kami tahu itu punya ragam atau corak, mungkin apa bahasa ya, lebih tahu itu. Yang itu punya dialek gitu. Kemudian dari bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa Melayu itu punya yang namanya pantun. Pantun ini kayaknya menarik nih. Nah, menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk studi lanjut di Malaysia ya. Tepatnya di University Science Malaysia di Penang ya. Penang. Nah, di sana
ternyata ada salah seorang dosen kami yang ada di USM itu, namanya Prof. Muhammad Haji Saleh. Beliau itu selama 5 tahun mengajar di Oxford, hanya mengajar pantun, Luar biasa. luar biasa. Jadi beliau basicnya sebenarnya bahasa Inggris, tapi kemudian ketika studi di luar mulai muncul kesadaran bahwa ini harus dibangkitkan upaya untuk membangkitkan lokalan dari bahasa dan budaya, yaitu Melayu, ya kan. Nah, kemudian dikembangkan di Oxford tersebut, dan salah seorang profesor saya lagi yang luar biasa ya, Profesor Datuk Sri Saleh Akbar, beliau juga berupaya untuk mengembangkan pantun yang berbasis tradisi-tradisi di Melayu itu ke dunia internasional. Bahkan beliau ini termasuk peneliti yang sangat kuat melihat pengaruh pantun itu di dunia internasional. Pantun yang sebagaimana kita ketahui dan marak kita gunakan di Nusantara, termasuk di Indonesia, bahkan di Betawi, bahkan akhir-akhir ini di setiap acara populer sekali kita ada mulai dengan pantun misalnya, dan itu sudah mentradisi di masyarakat di Indonesia misalnya, dan itu ternyata satu-satunya genre sastra yang berpengaruh di Eropa, yaitu pantun itu. Pantun kemudian di Eropa ya, di Jerman, di Prancis, lalu berkembang juga di Belanda, namanya pantun. Pantun ini di Belanda dikembangkan oleh diaspora yang ada di diaspora Indonesia ya, yang ada di Belanda ya. Dan ini suatu yang luar biasa, bahwa ternyata ya dari sebelum Indonesia merdeka pun ya sudah ada genre sastra yang merupakan budaya asli Nusantara itu berpengaruh terhadap Eropa gitu. Artinya kita tidak perlu minder dari segi budaya, ya kan? Betul. Ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang bisa mempengaruhi dunia luar. Dan ini saya pikir perlu digali agar memunculkan rasa kebanggaan pada masyarakat Indonesia, masyarakat Melayu, ya kan, di Nusantara terhadap kekayaan hasanah budaya yang ada dari nenek moyang kita gitu. Ini menarik nih Bang. Jadi artinya gitu, tidak hanya menimbulkan suatu yang harus kita banggakan, tetapi harus aplikatif di masyarakat budaya itu menjadi sebuah nilai yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar. Sebab gini gitu. Ini relasinya tadi ya, dari Jepang ke Belanda gitu. Kalau Jepang itu sempat semuanya itu karena dialah itu kita menjadi Belanda dulu baru Jepang. Kemudian Jepang itu bilang menolak bahasa Belanda gitu, gunakan bahasa Jepang, kemudian bahasa Melayu dipakai. Itu menarik karena begini, ternyata ada strategi politik kebahasaan yang dilakukan oleh Jepang ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Hindia Belanda yang Indonesia sekarang, ya. Kemudian itu dilakukan strategi politik tertentu, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda, yang kemudian menjadi jajahan Jepang. Dan itu ternyata menjadi disambut oleh kalangan terpelajar di Indonesia karena dilarang bahasa Belanda dan digalakkan bahasa Melayu. Akhirnya komunikasinya jadi bahasa Melayu dan komunikasinya menjadi bahasa Melayu. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi semakin kuat. Iya. Itu. Nah, maksud saya gini, kita bicara kemarin itu sudah masa tempo lalu. Nah, sekarang kita harus melihat related yang terjadi saat ini, yang suasana situasi yang saat ini sedang terjadi. Seperti ada kemunduran budaya. Dalam hal ini bukan kebudayaan itu cuma kesenian, gitu, bukan itu, tetapi ada satu budaya kita yang dulu suka digalakan, itu kesadaran kebersamaan, gotong royong, tepo seliro,
gitu segala macam. Ini hilang. Kita lihat anak-anak muda belum lama ini, kita lihat ada tawuran, kemudian ada ya perundungan gitu, kemudian ada yang lagi baru marak-marak ini ada bagaimana bisa itu orang yang sudah tergeletak itu diinjak kepalanya, benar-benar gitu dan oleh sama anak yang bahkan setelah diinjak, setelah tidak berdaya, lalu ada selebrasi, ada gitu. Kebanggaan tersendiri, perayaan, dan itu yang di tengah kesengsaraan saudaranya sendiri. Nah, itu terlihat gitu, dan ini kan sebetulnya kalau kita tarik nih seolah-olah itu Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan itu tidak bergerak jatuhnya gitu. Pendidikan kita kemana gitu? Moral muda kita di mana? Gitu. Di mana jargon revolusi mental yang dulu pernah kita galakan itu gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Nah, saya kira ini butuh strategi budaya yang hanya tidak tentang kesenian itu, tapi budaya itu kan ada gitu, apa pilar-pilar budaya jati diri diri kita. Budaya luhur yang menjadi modal, dan itu digali dari nenek moyang bangsa kita. Memang benar. Jadi generasi kita dengan kemerdekaan tidak kemudian serta-merta bisa bebas dari hegemoni budaya asing. Begitu. Nah, ini harus ada filter memang. Untuk memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, mana yang sesuai dan tidak bagi budaya bangsa kita gitu. Dan ini yang terjadi ketika majunya teknologi informasi gitu informasi teknologi atau teknologi informasi itu kemudian merambah dengan mudah ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kepada generasi muda. Nah, sehingga harus deras informasi yang kemudian mereka menganggap bahwa budaya asing itu serba bagus, serba hebat, di satu sisi yang lain, pola regenerasi dari budaya tradisional Indonesia yang terkandung nilai-nilai luhur itu tidak dikembangkan secara baik begitu, sehingga membuat generasi muda ini jadi gamang gitu. Jatuh kepada tawuran, jatuh kepada perundungan, jatuh kepada narkoba, jatuh kepada seks bebas. Kalau kita simak misalnya di Jawa Timur, di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, setiap kabupaten itu lebih dari 100, bahkan ada yang sampai 400 itu permohonan atau permintaan pernikahan untuk pengajuan pernikahan dispensasi pernikahan namanya. Pelajar SMP atau kebanyakan pelajar SMA pelajar SMA SMK, mereka mengajukan dispensasi pernikahan. Jadi mereka diperbolehkan menikah, kemudian tapi bisa melanjutkan sekolahnya sampai lulus SMA atau SMK. Karena apa? Karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Kan? Nah, tentu yang tidak tercover karena tidak hamil dan seterusnya itu lebih banyak lagi. Ini seperti gunung es saja kan. Artinya sudah luar biasa. Moral yang ada didasari oleh kelunturan budaya, tidak didasari oleh budaya yang luhur. Makanya perlu ada penggalian-penggalian yang baik terhadap budaya-budaya luhur yang ada di bangsa kita sebagai filter terhadap mana budaya yang sesuai dan yang tidak sesuai dari budaya-budaya asing. Betul, tentunya kita butuh satu strategi budaya. Nah, pemirsa, kayaknya kalau misalnya kita ngobrolnya nggak cukup nih sampai ini akan panjang sekali nih gitu. Tapi karena terbatasnya waktu, kita sampai kepada ujung acara kita nih, Bang Ervi. Yaitu sebetulnya strategi apa yang dibutuhkan dalam hal strategi budaya yang diangkat dari nilai-nilai luhur dari nilai-nilai luhur itu dalam rangka sekali lagi karena kita ini ada di Rumah Restorasi Indonesia dalam rangka merestorasi Indonesia itu menuju orde restorasi yang adil, makmur, dan beradab. Baik. Yang ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang perlunya kesadaran akan keragaman ekspresi berketuhanan.
Nah, ini sesuai dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perlu disadari dan harus saling toleransi terhadap kepercayaan itu. Tapi kemudian ya, toleransi itu tidak berarti menafikan mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Mayoritas melindungi, menyayangi yang minoritas menghormati yang mayoritas dalam berketuhanan. Nah, kemudian terkait dengan kesadaran akan beragamnya budaya etnik yang ada di Indonesia, kita banyak banget ini. Iya, banyak sekali tradisi, kesenian, budaya, ya kan? Bahkan kadang-kadang teknologi. Benar, dan itu semua harus disadari, tapi tidak berarti karena persatuan lalu perbedaan itu ditiadakan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika itu konsepnya ada kesadaran tentang perbedaan keragaman, tapi kemudian dengan keragaman itu berikrar untuk saling bersatu gitu. Jadi bukan dibuat sebaliknya. Kemudian perlu adanya gotong royong dalam kebersamaan yang guyup gitu ya. Jadi gotong royong itu tidak dilatari oleh hanya kesamaan kepentingan saja, tapi sadar kepentingan berbeda, ya, keinginan berbeda, aspirasi berbeda, tapi saling bergotong royong dalam perbedaan itu. Itu yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, kemudian ya, pengembangan budaya nasional itu tidak berarti mematikan budaya daerah gitu. Ya, jadi budaya nasional harus melindungi budaya daerah. Lalu budaya daerah menjadi penguat budaya nasional begitu ya. Jadi harus saling bersinergi ya. Kemudian perlu adanya global. Apa itu global? Global dan lokal. Jadi perlu ada upaya-upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan budaya-budaya lokal yang positif menjadi go internasional. Nah, ini internasionalisasi budaya kita. Iya, internasionalisasi berbasis budaya lokal. Iya. Kalau orang, sorry kita sebut nama, dari Korea aja bisa impor budayanya ke Indonesia. Benar. Apa kita enggak gitu. Iya, benar. Nah, jadi contoh sederhana misalnya di Batu Malang itu kan, mereka punya budaya menanam apel, ada budaya makan apel, ada budaya untuk berbagi apel, menanam jenis-jenis apel dan seterusnya. Lalu apel itu diangkat untuk menjadi ekowisata di daerah itu, sehingga muncullah berbagai apel, lalu ada manisan apel, keripik apel, baju bergambar apel, sepatu bernuansa kaos bergambar apel. Pokoknya kalau di Indonesia kita ngomong apel, orang sudah langsung menuju Malang. Dan itu kemudian dikenal di dunia internasional. Dan itulah yang namanya global. Dan ada yang menarik juga ketika beberapa waktu yang lalu ditampilkan di salah satu televisi swasta, yaitu pengembangan budaya lokal, industri kreatif berbasis lokal, yaitu di Nusa Tenggara Timur, dengan mengembangkan seni kreativitas berbasis kulit ikan. Ini menarik. Jadi sisik ikan itu kan berwarna-warni, dijadikan bunga hias untuk pot bunga, dijadikan bros, dijadikan penghias rambut bandol ya, untuk penghias bandol, penghias tas, itu dari kulit ikan gitu. Dan itu go internasional. Ketika dipasarkan di Bali laris, kemudian masyarakat di internasional juga menerima itu, termasuk tentang mutiara Lombok itu kan sangat terkenal, dibuat gelang, dibuat kalung, dibuat cincin, dibuat giwang, macam-macam. Dan itu berbasis budaya lokal, dan masih banyak lagi wilayah di Indonesia yang dapat dikembangkan industri kreatifnya berbasis budaya lokal. Melakukan festival budaya. Misalnya Jember Fashion Week, ya kan? Jember itu sudah sangat terkenal bahkan sampai di dunia internasional. Jadi salah satu berbasis pernak-pernik budaya daerah yang ada di Jawa Timur, khususnya di Jember itu ya. Nah, kemudian perlu ada budaya ramah lingkungan. Jadi pengembangan budaya nasional dan lokal berbasis
berbasis kearifan pada lingkungan. Ya baik, belum lama ini kita mendengar kan ada Piala Dunia tuh di Qatar 2006. Jadi yang menarik buat saya itu terkait lingkungan ya, terkait lingkungan itu budayanya orang Jepang. Nggak mau dia kotor. Itu sudah menjadi budaya dia itu untuk bersih-bersih. Bungkusin sendiri gitu. Setelah acara mereka kalah gitu ya. Mereka kalah. Dan itu diikutin sama supporter penonton lain. Gokil nih sama orang Jepang. Malu juga. Maksud saya itu ya kesadaran hal yang seperti itu yang menjadi budaya bangsa Jepang itu gitu. Kemudian beberapa itu bisa dicontoh kalau yang positif seperti itu. Betul. Maksudnya bisa dicontoh gitu. Dan saya yakin kita punya kultur budaya budaya yang tidak dimiliki sama masyarakat lain gitu. Kayak misalnya gini, budaya kita tuh suka guyup sebetulnya. Kumpul. Guyup tadi ya. Guyup kumpul gitu. Tinggal diarahkan ini guyup kumpulnya kemana? Positif atau bagaimana gitu ya. Betul. Jangan guyup kumpul tawuran di situ. Nah, ini yang tidak benar. Gitu. Berakibat buruk ya. Berakibat buruk. Nah, kita akan masuk lagi tuh Bang ini. Mungkin ada yang akan ditambahkan ya sama. Baik, akan saya tambahkan terkait dengan budaya yang ramah lingkungan. Jadi pembangunan budaya lokal maupun nasional itu harus ramah lingkungan, harus sesuai dengan lingkungan. Jangan kemudian melakukan perusakan lingkungan gitu ya. Misalnya tentang tadi mutiara ya, pengembangan perlu budaya maritim dikembangkan. Misalnya dengan budayakan mutiara ya kan. Lalu jangan lakukan perusakan ketika mengambil mutiara itu gitu. Tidak semuanya harus diambil. Tidak semuanya harus diambil. Yang sudah cukup besar ya, dengan usia sekian tahun dengan diameter berapa senti misalnya, yang bisa diambil dipanen. Selebihnya jangan, harus ada kesadaran seperti itu begitu. Dan pembeli juga kalau ukurannya tidak sesuai jangan beli. Nah itu bagian budaya positif yang perlu dikembangkan gitu ya. Nah kemudian tadi ya penggunaan sisik ikan. Nah itu tentu kan menggunakan limbah daur ulang daripada dibuang menjadi kotor gitu, menjadi sampah ya, dipercantik dengan kreativitas kemudian bernilai tinggi ya. Nah termasuk juga di Jawa Barat ini ada yang menarik, yaitu dibuatnya keripik aneka rasa dari kulit kentang. Padahal kulit kentangnya itu kan sesuatu yang harus dibuang. Artinya pengembangan berbasis kekuatan ini ya, perlindungan ya kan, kesadaran akan kelestarian lingkungan itu penting dan perlu dikembangkan ya. Nah seperti misalnya di Palopo, petani padi di Palopo itu kalau panen mereka menyisakan sekitar 10-20% itu untuk alam, untuk burung-burung, untuk tikus. Seperti itu. Itu perlu dipelajari dan dikembangkan itu. Artinya supaya menjaga ekosistem tetap terlestari, tetap terjaga, itu harus diperhatikan ya. Nah kemudian beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan ya, tentang perlunya kita mengambil budaya yang terkandung di dalam bahasa Melayu, terkandung di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu terkaitan dengan simple, fleksibel, dan egaliter. Bahasa Melayu itu simple, mudah dipelajari, ini menjadi mudah untuk menjadikannya bahasa internasional gitu. Kemudian dia fleksibel. Itu artinya ada dari bahasa Arab, ada dari bahasa Cina. Kenapa kemudian tidak bahasa Indonesia di KBBI-nya itu banyak juga diambil dari timur Indonesia, sehingga rasa kepemilikan terhadap bahasa Indonesia oleh masyarakat di timur Indonesia juga tinggi, bahwa bahasa Indonesia itu sudah menjadi milik kita bersama begitu. Jadi harus fleksibel. Kemudian yang berikutnya adalah
egaliter, kesetaraan. Jadi jangan memandang manusia itu yang kaya, yang miskin. Jadi ada kesamaan, kesetaraan dan persaudaraan. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir, nilai luhur yang perlu kita perhatikan yaitu nenek moyang kita mengajarkan betul tentang perlunya sopan dalam penampilan, santun dalam bertutur atau perkataan. Ya. Ini sangat penting ya. Saya ulangi, jadi perlu kita mempelajari dan tertanam di hati kita, termasuk di generasi muda kita, tentang perlunya sopan dalam penampilan, kemudian santun dalam perkataan. Dan itu saya pikir bisa menjadi jati diri dalam budaya bangsa Indonesia, sehingga strategi budaya kita untuk menjadi masyarakat yang bahagia, berlandaskan kebinekaan, ya kan, adil dan sejahtera itu bisa tercapai. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa nih. Saya kalau misalnya diterusin ini nggak bakalan cukup. Jadi kita akan mengakhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Bang Hervi gitu. Kita akan banyak berdiskusi lagi tentang budayaan. Itu salah satunya nanti mungkin kita akan berdiskusi tentang film nih. Bagaimana penetrasi audiovisual supaya bisa masuk ke dalam masyarakat itu, karena kita tahu nih budaya masyarakatnya tuh buat baca itu rendah, ditinggikan juga susah, tapi budaya audiovisualnya dan tutur, budaya tutur itu alih media, dari sastra seperti puisi, kemudian dari cerita pendek, dari novel, kemudian dijadikan film pendek ataupun film yang berdurasi yang mudah diserap gitu, yang mudah diserap, ya kan, dengan menampilkan nilai-nilai luhur di dalam film tersebut. Ya, seperti tadi ramah lingkungan, kemudian sopan dalam penampilan, santun dalam bertutur kata, ya kan. Nah, kemudian industri kreatifnya berbasis budaya lokal yang mengglobal. Aspek-aspek nilai luhur itu ditanamkan dan ditampilkan di dalam film itu nantinya, misalnya. Boleh, itu saya pikir. Ya, baik. Ini produser saya sudah, gitu. Kita sudah sampai di sini. Terima kasih Bang Hervi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah berbincang. Salam restorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.